Kemudian saya dari Purnawirawan, kenapa sih Pak mau nyengkuyung Bapak? Karena saya menilai Kabupaten Blitar tidak sedang baik-baik saja. Karena saya sudah disumpah Pak sejak tahun 83 saya masuk tentara. Saya setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sumpah kami. Ini teman-teman dari Purnawirawan, itu sumpah Pak. Ketika sumpah itu diucapkan, itu seumur hidup Pak, sampai ke liang lahat. Nah, kalau sudah Purnawirawan ini bergerak Pak, berarti ada sesuatu yang sudah darurat. Nah, ini saya timbang-timbang, itu yang mampu memimpin Blitar ke depan adalah Bapak Arianto. Karena Bapak ini saya lihat dari track record komplit, dari birokrasi yang dari niti, dari nitik karir dari bawah sampai wakil bupati sampai bupati, udah cukup, usia udah cukup, sudah matang di pohon. Karena memimpin Blitar yang begitu luas ini tidak bisa coba-coba, apalagi yang timbang-timbang itu. Kemudian digandengkan dengan Pak Haji Beki. Pak Haji Beki ini adalah pengusaha yang sukses, luar biasa, dan dermawan. Makanya di Blitar diperlukan seorang tokoh pemimpin yang berani dan jujur. Berani tidak cukup, jujur saja tidak cukup. Berani, jujur, peduli. Ini adalah kombinasi yang pas menurut saya. Jadi yang mohon maaf Pak, kami teman-teman ngobrol sama rekan-rekan dulu Pak. Kebetulan saya juga ketua kelompok tani Pak. Ya. Ada teman saya di sini, itu Pak Yasito. Kemudian saya juga di sini di Daulat juga ada teman-teman ini dari pegiat anti korupsi. Saya tahu persis Blitar itu setelah saya bergabung dengan NGO itu Pak. Saya tahu persis. 3-4 tahun ini ternyata banyak sekali perkeliruan Pak, mohon maaf. Nah, ini perlu diluruskan Pak. Saya nitip satu Pak, ya, karena saya ini pegiat sosial juga, iya, pegiat anti korupsi juga, iya. Saya yakin Bapak nanti akan menimbulkan hal yang monumental di Blitar ini, dan itu tidak perlu biaya dari desa Pak dibetulkan. Saya punya impian Blitar menjadi tempat studi banding tingkat nasional untuk pengelolaan tata kelola pemerintahan desa. Karena ada Blitar ini 22 kecamatan, 248 desa dan kelurahan. Kalau ada oknum kepala desa yang nakal, masukin penjara Pak. 1-2 orangnya akan ciut Pak. Saya yakin Bapak sudah tahu karena sudah pengalaman dari bawah. Dan kalau sudah desa itu jadi contoh nasional Pak, saya yakin nanti ekonomi kecil-kecil akan naik Pak. Orang studi banding kemari terus. Jangan hanya ke Bali Pak studi banding, harus ke Blitar. Karena potensinya luar biasa Pak. Belum yang lain-lain Pak, banyak sekali. Mungkin kalau kita bicarakan nggak putus satu hari. Ini masjid tentara, ternyata ya betul, malah dari PM, polisi militer. Jadi tentara kan jalan masjid yang ini polisi militer. Jadi polisi ini militer. Misalnya Pak Suyudono nakal nanti ya Pak Mano. Ya tepuk tangan untuk Pak Mano ya. Di luar dugaan saya tadi kok ketemu sahabat lama ini, Mas Doni, Mas Haryono. Ini ketua LPKPK ini. Kalau dulu ketuanya Projo, sekarang ketua LPKPK ya, yang memantau kegiatan-kegiatan aparat terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. Saya terima kasih Mas Doni ya. Kalau saya panggil Mas Doni ya, yang benar Haryono Pak Doni. Sama Pak. Sama ya. Ya tentunya banyak para relawan yang saya lihat hadir di sini. Jadi itu pengalaman yang luar biasa, dan
Setelah jadi ajudan pernah di Mantri Polisi, pernah camat selama 13 tahun itu, pernah kepala bagian pemerintahan, pembangunan, kepala Satpol PP pernah juga Pak Doni itu. Dan kemudian kepala dinas tenaga kerja, transmigrasi, kumpul dengan PJTKI, ya. Dan terakhir kepala dinas pendidikan. Luar biasa karya saya ini. Pensiun diperpanjang. Setelah selesai diperpanjang, diambil wakil bupati oleh Pak Heri Nugroho. Selesai wakil bupati 5 tahun, kemudian didorong lagi oleh masyarakat untuk maju calon bupati. Alhamdulillah waktu itu jago tunggal, 5 tahun terpilih jadi bupati. Maju lagi kok kalah. Kok kalah karena orang yang nggak pernah dikenal masyarakat. Ini sejarah yang memilukan sebetulnya. Memalukan, Pak. Dengan orang yang tidak pernah muncul di Blitar dan bukan penduduk Blitar. Nah ini yang harus kita evaluasi. Ya tentunya lewat pertemuan semacam ini menjadi bahan renungan kita semua. Karena apa? Kenyataannya setelah ini kita mendengarkan apa yang disampaikan Pak Makno tadi, Blitar sementara tidak baik-baik saja. Oleh karena itu tentunya seperti penjenengan akhirnya terpanggil untuk bagaimana adakan perubahan-perubahan. Perubahan akan bisa kita laksanakan manakala proses pilkada ini berjalan baik dan lancar setelah sukses, yaitu memilih calon pemimpin yang bisa mengadakan perubahan. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Saya ini saksi yang betul tahu persis perjalanan saya dalam pilkada adalah Pak Sugeng ini. Kalau Pak Sugeng ditanya siapapun, pasti jawabannya Pak Rianto itu sebetulnya tidak mau untuk mencalonkan lagi. Karena apa? Menyadari sudah tua. Umur saya itu 71 tahun. Sudah tua. Meskipun pengalaman saya di bidang pemerintahan sudah saya ceritakan tadi. Fisik saya pun juga jaminan masih bisa. Hari ini saya tadi sudah nyampaikan Pak Meno, mulai pagi sampai nanti malam itu acara saya 7 tempat dan jauh-jauh. Dan saya pun kalau olahraga sepeda 30 kilo, 40 kilo masih bisa. Tetapi saya nyadari namanya tua itu harus tahu diri, harus memberi kesempatan yang mudah. Namun karena kondisi Blitar tidak baik-baik saja, dan ternyata partai menangkap situasi ini, saya dipanggil. Saya oleh Bu Mega, Ketua Umum PD Perjuangan, ditugaskan untuk ikut pilkada. Moga Pak. Jadi singkatnya cerita, saya akhirnya siap ditugaskan oleh partai mengikuti pilkada. Karena ternyata memang kondisi kita tidak baik-baik saja. Alhamdulillah atas restu Gus Idam, gandengan saya adalah Mas Kaji Beki. Ini orang kepercayaannya Gus Idam, Pak Kaji Beki, yang kita kenal Jambil Biru. Itu fotonya ganteng mana dengan yang tua. Dan itu adalah ketua garangan. Nun sewu para relawan yang hadir, saya berikan penjelasan. Istilah garangan jangan dipersepsikan yang negatif. Garangan memang itu adalah hewan yang suka mencuri ayam dan dimakan. Pokoknya dipitik, wis sing nyolong sing mangan ya garangan gitu. Jago api mati ya sing mangan garangan. Tapi jangan gitu. Garangan ternyata ada singkatan yang bagus, gagasan untuk merancang pembangunan. Yang tentunya perlu Bapak Ibu ketahui, sahabat-sahabat saya para relawan, Pak Rianto ini sudah tua. Tentunya arahnya itu bukan mencari harta, mengumpulkan harta. Niat saya itu niat ibadah. Terus terang niat ibadah. Dan Mas Beki sendiri tadi sudah jelaskan, pengusaha muda sukses.
duitnya sudah tidak terukur, tidak ada serinya. Sehingga nanti kalau pasang ini jadi, Mas Bek itu kalau butuh apa-apa tidak usah APBD. Nah, tidak mungkin bisa APBD. Becek lah wis ngopo becek wis ora mungkin anu APBD gitu. Wis cukup dok siti apa loro apa telu itu ya. Gitu. Inilah kondisi calon bupati, wakil bupati Panjenengan yang sekarang fotonya terpampang. Alhamdulillah dalam undian saya dengan teman-teman seperti Pak Sugeng itu feelingnya, firasatnya itu engkau jupuk nomor 1. Engkau lek wis jupuk nomor 1, ini tanya istri saya, mesti engkau hujan terus. Betul, jupuk dilarang sing jupuk dhisik pasangan yang sebelah dapat nomor 2 lah, tenang bagi nomor 1 tenang. Tak jupuk ya nomor 1 itu. Dan setelah itu hujan lebat. Nah ini pertanda dekengane pusat. Setelah itu kesini masih kosong, saking sergepe itu. Ini kosong. Wah, undangnya jam 12 Pak, ya tidak apa-apa. Pak Sugeng minta ke Pasar Samben dulu. Saya ke sana. Ya semua relawan mengikuti sampai Pasar Samben. Ternyata Pasar Samben itu pedagangnya mengeluh-ngeluhkan. Di samping mengeluhkan ya permintaannya segera dibangun pasar yang baru Pak. Insya Allah itu. Karena memang itu kebutuhan masyarakat. Setelah terbakar 2 tahun dia menempati pasar darurat. Dan kalau hujan itu banjir. Nah inilah pemerintah harus hadir. Nah mumpung ada DPR-nya, ini titipan saya catat Pak juga ya. Jangan catat. Bupati sini ini mesti catat gitu. Nanti ada eksekusi. Insya Allah hal semacam itu akan menjadi perhatian kita semua. Semoga 27 November nanti betul-betul menjadi tonggak perubahan pemerintahan di Kabupaten Blitar. Wonge wis teko. Rianto Beki. Rianto Beki. Rianto Beki. 2024. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, matur nuwun Pak Makno dan semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabila by Alfa Noni Dewi Kamari Kopling official lan kalian pasukan Mendol. Terima kasih tamu-tamu undangan yang masih setia pada edisi siang hari ini. Matur nuwun. Terima kasih. Dan sekaligus